pulas. Hatiku penuh dengan resah. Aku begitu takut, sangat takut. Aku hendak memohon dalam doa kepada Bapakku agar semua ini berlalu daripadaku. Aku sungguh merasa sedih. Perasaan ini menyakitkan sampai membuatku gemetar. Bayangan mengerikan dan menakutkan sedang menghampiriku. Aku begitu ditekan oleh situasi ini dan aku sangat sengsara, seperti mau mati rasanya. Ini sungguh berat, sangat berat. Kedamaian dan kegembiraan yang senantiasa aku bagikan pada orang lain semua sirna pada malam itu. Tidakkah engkau tahu bahwa setelah malam ini aku akan ditangkap dan diadili? Apakah engkau tahu mengapa aku menyerahkan diriku pada mereka? Aku memohon hingga menangis kepada Bapakku, gemetar dalam doaku, karena aku tidak sanggup menghadapi keadaan berat ini. Aku menangis sakit. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Aku tidak pernah sekalipun mengeluh pada Bapakku tentang kamu, tentang dosa-dosamu, tentang perbuatanmu yang menyakiti hatiku, bahkan hati sesama. Karena aku begitu mengasihimu. Tidakkah engkau ingat dosa-dosamu yang begitu menyakitiku? Apakah tidak ada sedikit pun rasa iba dalam dirimu untukku? Aku yang harus menanggung semua dosa-dosa. Aku pun sengsara, seperti mau mati rasanya. Ini sungguh menyakitkan, menakutkan, dan mengerikan. Tetapi apa yang aku lakukan setelah berdoa? Penuh dengan bilur-bilur darah di tubuhku karena ketakutan itu, aku merelakan diriku untuk memikul semua dosa-dosamu. Tangan dan kakiku akan dipaku untuk membayar dosa-dosamu. Kepalaku akan dimahkotai dengan duri tajam, lambungku akan ditusuk. Itu semua untuk kamu. Hatiku yang penuh kasih tidak pernah sanggup membiarkan kamu, anak-anakku, terus berada dalam dosa. Maka biarlah aku menjadi juru selamatmu. Aku ingin engkau mengingat rasa sakit yang kualami, rasa gemetar dan takut. Aku hanya ingin satu hal darimu. Maukah kau meninggalkan dosa-dosamu dan kembali menjadi anak-anakku yang kukasihi? Maukah kau berhenti berteriak saat menjawab Bapa dan Mama? Maukah kau berhenti untuk bermusuhan dengan sesamamu?
meninggalkan semua beban di rumah. Kita meninggalkan semua pergumulan utang piutang kita. Kita meninggalkan semua amarah kita, benci kita, dendam kita. Kita fokus kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Dalam perjalanannya, Yesus pun tetap membasuh kaki para murid-murid. Tunduklah kepalamu, renungkanlah, doalah dalam hatimu. Bapa, Engkau mengenalku, Engkau tahu siapa aku, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Bapa, Engkau tidak pernah melihat masa laluku, Engkau tidak pernah perhitungkan dosa-dosaku. Engkau tetap memilihku untuk mengubahku, menyempurnaku menjadi karya yang indah. Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu menguatkanku, darah-Mu mengubah hidupku, dan selidikilah hatiku ya Tuhan. Oh
hadapan mereka, tetapi dengan penuh kasih mereka mau membasuh kaki sesamanya. Tidak pernah berpikir dia siapa, apakah dia pasangan hidup yang pernah disakiti, apa yang menyakiti hatinya. Tidak pernah berpikir dia siapa, apakah dia itu tetangga yang tidak pernah mengasihinya. Tidak pernah berpikir siapa, apakah dia itu atasan atau bawahan. Tetapi hari ini kami mau melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang mau merendahkan diri sampai serendah-rendahnya di hadapan manusia. Kekasih Tuhan, jangan memandang siapa yang memegang tumit kaki. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jika Tuhan yang memegang kakimu, apakah kamu sanggup datang ke Tuhan yang penuh kasih? Pembasuhan kaki bukan untuk dipuji, bukan supaya kesilihan, tetapi merupakan bukti dari kerendahan hati yang Tuhan ajarkan. Tuhan tidak pernah malu, Tuhan tidak pernah jijik dengan keadaan kita. Karena itu jikalau ada di hatimu rasa malu, rasa jijik, atau merasa tidak, kiranya itu semua dibuang jauh-jauh. Karena hari ini jikalau sesamamu memegang tumit kakimu, berarti mengajarkan kepada kita harus memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Kita harus memiliki kasih seperti Kristus, yang tidak hanya mengatakan aku mengasihimu, tetapi yang juga membuktikan ia telah mengorbankan hidupnya, mengorbankan harga dirinya, meninggalkan kemuliaannya hanya untuk kita manusia berdosa. Kiranya dengan perenungan, tetesan air mata yang kita alami malam ini menjadi perenungan yang mendalam bagi kita manusia, bahwa kita tidak layak sesungguhnya di hadapan Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, kita menjadi layak. Dan jikalau hari ini Tuhan membuktikan kasih-Nya lewat sesama kita, memegang tumit kaki kita dalam pembasuhan kaki, ingatlah akan maknanya. Makna dari sebuah pembasuhan kaki bukan untuk kita dipuji, tetapi bentuk kerendahan hati yang harus kita miliki sebagai umat manusia, sehingga apapun kondisi kita, keadaan kita, kita selalu menyatakan itu semua kepada Tuhan, percaya di dalam kaki salib Tuhan. Jika kita menyatakan segala pengaduan kita, curahan hati kita, Tuhan akan menjawab apa yang menjadi kebenaran.
tetapi yang teralami dalam kehidupan kita selalu kita renungkan supaya kita tetap memiliki kerendahan hati, bukan tinggi hati. Kita memiliki rasa kasih, bukan kebencian. Dan kiranya di malam Getsemani kita ada dalam kasih persaudaraan yang rukun. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa rela meninggalkan kemuliaannya hanya untuk mengasihi kita manusia, mari kita belajar meninggalkan kebencian, dendam, iri hati, supaya kita hidup tenang, kita hidup damai, kita menikmati kasih dalam segala susahku. Air mata Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sama-sama menyanyi lagu Bagaikan Bejana.